Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu bab penting dalam perjalanan sejarah, yaitu tentang pergerakan kebangsaan Indonesia. Melalui pembelajaran ini, kita akan melihat bagaimana semangat nasionalisme itu tumbuh, bagaimana rakyat Indonesia bersatu melawan penjajahan, hingga akhirnya meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Baik, kita langsung mulai saja. Itu masuk pada faktor yang melatar belakangi pergerakan kebangsaan ini, yaitu dipicu oleh dua faktor. Pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal, atau juga dapat disebut sebagai faktor dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, dari dalam negeri, penderitaan yang berkepanjangan menimbulkan rasa senasib sepenanggungan di antara rakyat. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya persatuan dan kebersamaan untuk melawan penjajah. Kaum terpelajar yang muncul akibat politik etis juga berpengaruh besar nih. Mereka menjadi penggerak dalam menyebarkan ide tentang kemerdekaan dan kebangsaan. Sementara itu, dari luar negeri atau yang dapat kita sebut dengan faktor eksternal, yaitu berbagai peristiwa besar dunia turut mempengaruhi semangat nasionalisme di Indonesia. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 menumbuhkan kepercayaan diri bangsa-bangsa Asia bahwa penjajah Eropa itu bisa dikalahkan. Kemudian ide-ide kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang lahir dari Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis turut menginspirasi perjuangan bangsa Indonesia. Dari berbagai faktor itulah muncul pergerakan kebangsaan Indonesia. Mari kita lihat perkembangan dan bentuk pergerakan dari pergerakan kebangsaan ini. Nah, sebelum 1900-an, perlawanan rakyat itu masih bersifat lokal dan mudah dipadamkan. Namun, setelah 1900, muncul organisasi-organisasi yang memiliki visi nasional dan strategi perjuangan yang lebih matang. Mari kita lihat, pada tahun 1908, berdirilah Budi Utomo yang menandai lahirnya masa kebangkitan nasional. Kemudian juga ada Sarekat Islam yang memperjuangkan hak ekonomi dan politik rakyat. Setelah itu berdirilah Indonesia Partij yang secara tegas menyuruhkan kemerdekaan, dan Muhammadiyah yang berfokus pada pembaruan pendidikan serta kehidupan sosial umat. Dari masa ke masa, perjuangan rakyat Indonesia semakin matang. Diulangi lagi, awalnya bersifat kedaerahan dan menggunakan kekuatan senjata, namun kemudian menjadi perjuangan yang terorganisir dan bersifat nasional. Kemudian kita lanjut, juga ada nih peran pemuda dan perempuan dalam pergerakan ini. Kaum perempuan seperti Raden Ajeng Kartini menjadi pelopor perjuangan emansipasi melalui pendidikan. Lahir pula organisasi perempuan seperti Putri Mardika pada 1912 dan Istri Sedar pada 1930 yang memperjuangkan hak perempuan serta mendukung kemerdekaan. Kemudian di sisi lain, kaum pemuda mendirikan berbagai organisasi kedaerahan seperti Jamu Java, Jamu Sumatera, dan Bon yang akhirnya bersatu dalam Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Dari sinilah lahir Sumpah Pemuda yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Kemudian kita beralih pada masa pendudukan Jepang, yaitu sama-sama kita tahu, sebelum rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan. Memasuki tahun 1940-an, situasi dunia berubah dengan cepat. Saat itu sedang berlangsung Perang Dunia II dan Jepang mulai mencari wilayah baru untuk memperluas kekuasaan serta sumber daya alam. Nah, pada tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat yang menandai dimulainya Perang Asia Pasifik. Setelah berhasil menguasai berbagai wilayah di Asia Tenggara, Jepang datang ke Indonesia pada awal tahun 1942, menggantikan kekuasaan Belanda yang telah menyerah tanpa syarat. Awalnya, Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena membawa propaganda bahwa mereka datang sebagai saudara tua yang ingin membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Kita sudah mengenal slogannya, yaitu 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Namun harapan itu tidak berlangsung lama.
Kenyataannya, Jepang hanya menggantikan posisi Belanda sebagai penjajah baru. Rakyat kembali mengalami penderitaan, banyak yang dijadikan romusa atau pekerja paksa, kemudian mengalami kelaparan dan kehilangan kebebasan. Meski begitu, masa pendudukan Jepang juga memberi pelajaran penting melalui organisasi seperti Putra, Jawa, Kokai, dan pembentukan pasukan peta, rakyat Indonesia mulai mendapat pengalaman dalam berorganisasi dan kepemimpinan. Dari sinilah semangat perjuangan untuk merdeka semakin kuat. Nah, mari kita lihat tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan. Kemudian terakhir kita masuk pada poin tantangan dalam pergerakan kebangsaan, yaitu diantaranya adalah tekanan keras dan dari pemerintah kolonial, perbedaan ideologi antar organisasi, perpecahan internal, serta keterbatasan pendidikan rakyat. Selain itu juga ada kurangnya koordinasi dan yang konflik kepemimpinan seringkali menghambat konsolidasi gerakan nasional. Namun semangat persatuan dan tekad bersama tetap menjadi kekuatan utama yang menyatukan bangsa hingga mencapai kemerdekaan. Baiklah, itulah pembahasan tentang materi pergerakan kebangsaan Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.